Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan kita Syarah Riyadhus Shalihin li Fadilati Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Walhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan bab yang ke-11, yaitu berkenaan dengan bab al-mujahadah, bersungguh-sungguh dalam melakukan amal kebaikan. Kita masuk kepada hadis yang pertama pada pembahasan bab yang ke-11 ini, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yaqul," Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku nyatakan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaih. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu, maka aku lebih mencintai dari apa yang aku perintahkan atasnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Akan senantiasa hambaku masih tetap mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan soleh, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Wa idza ahbabtuhu, maka jika aku mencintainya, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dipergunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya yang dipergunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dipergunakan untuk memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dipergunakan untuk berjalan. Wa in sa'alani, maka jika hambaku meminta kepadaku, la'u'tiyannahu, maka aku pasti akan memberikannya. Aku pasti akan memberikannya, kata Allah. Wala in ista'adzani la'u'idhannahu, maka jika hambaku berlindung, memohon pertolongan kepadaku, maka aku pasti akan menolongnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Maka hal ini berkenaan dengan mencintai wali Allah dan larangan untuk membenci mereka. Karena secara bahasa dijelaskan oleh para ulama, wali yaitu berarti al-qarib, sesuatu yang dekat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Yunus ayat ke-62 hingga 63, Allah mengatakan, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. Yaitu orang-orang yang beriman, kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang beriman dan mereka selalu bertakwa kepadaku, kata Allah. Maka ini dikatakan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Maka pada ayat di atas yang kita bacakan tadi dalam Quran surat Yunus ayat ke-62 hingga 63, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala belum menjelaskan siapakah yang dimaksud dengan wali, siapakah yang berhak untuk menyandang gelar wali Allah. Maka Syekhul Islam menjelaskan, waliyullah humul mu'minuna al-muttaqun. Wali Allah adalah mereka orang-orang beriman dan bertakwa. Itu dikatakan sebagai
sebagai wali Allah. Sebagian para ulama menjelaskan tentang definisi wali Allah. Maka mereka mengatakan waliullah humul muttaqun wal mu'minun laisa binabiyyin. Wali adalah orang-orang yang bertakwa, beriman, dan bukan dari kalangan para nabi. Jadi setelah kita simpulkan yang telah dijelaskan oleh para ulama, maka kita pun bisa jadi wali Allah. Itu kesimpulannya. Semua kaum muslimin dan muslimat berhak untuk menjadi wali Allah. Tapi syaratnya apa? Syaratnya tadi yang kita perhatikan, yang kita jelaskan di dalam surat Yunus. Cuma 2 syaratnya, yaitu beriman dan bertakwa. Itu syarat untuk menjadi seorang wali Allah. Sebagaimana Allah tadi menegaskan dalam ayat yang ke-62, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Jadi selalu bertakwa, selalu takut kepada Allah, menjaga dirinya dari perbuatan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Imam Talq ibn Habib, yang dimaksud dengan takwa di sini adalah an ta'mal bi ta'atillah, engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ala nurin min Allah, di atas cahaya Allah, tarju sawab Allah, di mana engkau mengharapkan pahala, balasan, ganjaran dari Allah. Wa anta khafu, dan engkau takut, wa anta tatruka maksiat Allah, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah, ala nuri min Allah, di atas cahaya Allah, takhafu iqaban nar, engkau takut kepada azab neraka Allah. Maka itu dikatakan sebagai takwa. Jadi takwa itu apa? Definisinya adalah orang-orang yang mereka takut kepada Allah di saat mereka sendiri maupun bersama dengan kaum muslimin. Maka jika orang tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maka mereka berhak menjadi wali Allah. Ini definisi wali yang benar. Karena nanti akan kita jelaskan ada definisi wali yang menurut mereka itu sebagai wali, padahal mereka bukan dan tidak berhak dikatakan sebagai wali Allah. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang dimaksud pada ayat alladzina amanu, yaitu mereka orang yang beriman, ai haqqaqu al-imana fi qulubihim bikulli ma yajibul iman, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa menunaikan keimanan di dalam hatinya, yang senantiasa mereka menjalankan keimanan di dalam hatinya, bikulli ma yajibul imanu bihi, yaitu terhadap apa yang diwajibkan atasnya dari keimanan tersebut. Jadi dia apa? Menjalankan atau menunaikan keimanan di dalam hatinya. Wa kanu yattaqun, yang dimaksud dengan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah, ai haqqaqul amal as-salih, mereka senantiasa apa? Menunaikan amalan-amalan soleh, bijawarihim, dengan seluruh anggota tubuh mereka, fattaqu jami'al maharimi, dan mereka takut seluruh apa yang diharamkan oleh Allah, min tarkil wajibat, dari apa yang meninggalkan kewajiban, au fi'lil muharramat, atau perbuatan yang diharamkan. Itu dikatakan mereka senantiasa selalu bertakwa. Yaitu apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang Allah larang baginya. Taib. Barakallahu fikum.
Dan orang-orang yang mereka menyeru atau mengaku diri mereka sebagai wali, yang padahal mereka itu hakikatnya bukan wali, bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Sebagaimana orang-orang yang mereka menyelisihi Rasul dan para sahabatnya, maka mereka tidak berhak menyandang diri mereka sebagai wali Allah. Karena telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, "Fakullu man idda'a annahu yuhibbullah wa lam yattabi'ir rasula faqad kadzab." Dan siapa saja seorang yang dia mengaku, menyeru dirinya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, akan tapi apa? Wa lam yattabi'ir rasul, tapi dia tidak mengikuti Rasul. Dia tidak menjadikan Rasul sebagai pedoman hidupnya. Dia tidak mencontoh Rasul. Dia tidak beramal dengan amalan yang dilakukan oleh Rasul, diajarkan oleh Rasul. Maka apa kata Syekhul Islam? Faqad kadzab, maka sungguh dia telah berdusta. Maka dia tidak berhak disandang sebagai apa? Sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-31, di mana Allah menegaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka niscaya aku, kata Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala yuhibbukumullah, akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa kalian. Ini karena sebab apa? Karena sebab kita beramal, melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka ini mereka berhak untuk apa? Melakukan atau berhak menjadi para wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Taib, barakallahu fikum. Kemudian Syekh melanjutkan, fahum jama'u baina salahil batin bil iman wa salahil zahir bit taqwa. Yaitu wali Allah adalah mereka yang menggabungkan antara kesolehan batinnya dengan keimanan, dan menggabungkan antara kesolehan zahir dengan ketakwaan kepada Allah. Ini wali Allah. Jadi secara batin dan secara zahir apa? Sama mereka, tidak ada bedanya, ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengaku sebagai wali Allah, tapi dia batinnya apa? Benci dengan sunnah Rasul, batinnya dia nggak suka dengan sunnah Rasul, batinnya dia apa? Terpaksa melakukan sunnah Rasul karena sebagai public figure ataupun yang lainnya, maka itu tidak dikatakan sebagai wali Allah. Hatinya dia benci. Kemudian secara amalan zahirnya dia apa? Jauh dari ketakwaan, nggak pernah sholat malam, nggak pernah apa? Sholat qiyamul lail, ya, sholat malam qiyamul lail, nggak pernah baca Al-Quran, kemudian malas untuk beramal soleh, beramal ibadah kebaikan. Jadi amalan-amalan zahirnya ini jauh dari amalan orang-orang yang bertakwa. Maka orang tersebut bukan dikatakan sebagai wali Allah, walaupun orang lain menganggap diri mereka sebagai wali. Jadi enggak pantas mereka menyandang gelar waliullah. Kalau ingin menjadi wali Allah, kata Syekh, maka hendaklah mereka menggabungkan antara kesolehan batin dengan keimanan, dan kesolehan zahir dengan ketakwaan. Fahaulaihum auliyaullah, maka mereka pantas menyandang gelar sebagai wali Allah. Walaysat wilayatullahi subhanahu wa ta'ala ta'ti bidda'wah
Dan bukanlah yang dikatakan sebagai wali Allah yang datang dengan mengklaim dirinya sebagai wali, kama yaf'aluhu ba'du dajjalin, sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian orang-orang pendusta dajjal, alladzina yumawwihuna 'alal 'ammah bi annahum awliya Allah, yang mereka menipu, mereka mengkamuflase diri mereka di kalangan manusia, di kalangan kaum muslimin, bahwasanya mereka mengaku sebagai apa? Wali Allah. Zikir, ya. Kemudian ribuan kali, kemudian dia berdiam diri di tempat keheningan, kemudian apa? 2 hari 2 malam enggak makan, enggak minum, ya, meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, kecuali yang putih-putih ataupun yang lainnya. Melakukan ritual zikir-zikir yang sama sekali enggak pernah dilakukan oleh Rasul, tidak pernah diajarkan oleh Rasul, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah diajarkan oleh para sahabat. Akan tapi apa, mereka menganggap diri mereka apa? Sakti, wali Allah, bisa menyembuhkan orang, bisa terbang, bisa jalan di atas air. Kemudian sholat Jumatnya di Mekah, dianya di sini, ya, di kamar, dia di kamar sambil zikir. Kemudian ketika keluar, orang telah selesai sholat Jumat, ketika ditanya, sudah sholat Pak Ustadz? Apa katanya? Alhamdulillah, karena sudah sholat di Mekah tadi. Imamnya siapa Pak Ustadz? Syekh Sudais. Padahal bukan Syekh Sudais imamnya, ya, berarti kan penipu dia ini, kadzab, dajjal, ya, dajjal kecil, ya, bukan dajjal yang sebenarnya. Ini pendusta. Maka itu tidak layak mereka dikatakan sebagai wali Allah, yang hanya apa? Kerjaannya nipu orang, mencari uang dari agama. Antum tahu nggak? Jadi menjual agama itu untuk mendapatkan hasil cuan uang. Ini orang-orang yang tidak berhak mereka. Taib. Bahkan Syekh mengatakan hum a'daun wal iyadu billah, mereka adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Fatajidu fi ba'dil biladil islamiyah unasan yumawihuna lil 'ammah wa yaqulun, dan engkau akan dapati sebagian manusia di negeri kaum muslimin yang banyak, seperti di Indonesia ini, di negeri yang lainnya dan sebagainya, yang mayoritas kaum muslimin, engkau akan mendapati apa? Orang yang ngaku sebagai wali Allah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan nahnu awliyaullah, kami adalah para wali Allah. Thumma yaf'al minal ibadat adh-dhahira ma yumahiyu bihi 'alal 'amah. Kemudian dia membodohi manusia dengan apa? Melakukan amalan-amalan yang zahir, yang nampak. Wah, sholatnya dipanjangin, apalagi zikir-zikirnya dilamain. Orang habis sholat subuh berjamaah, dia zikir panjang sekali. Kemudian dia membaca apa? Bacaan-bacaan zikir yang sama sekali ini orang nggak tahu, nggak paham apa yang dibaca olehnya. Amalan-amalan puasa mutih dan sebagainya, ritual-ritual yang sama sekali nggak dipahami, tidak dimengerti oleh para sahabat, tidak dimengerti oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Sama sekali mereka nggak paham. Maka dikatakan wa huwa min a'da'illah, lakinnahu yattakhidh min hadhihi ad-da'wa wasilatun ila jam'il mal. Akan tetapi di mana dia mengambil seruan atau mengklaim dirinya sebagai wali, tujuannya apa? Tujuannya bukan dan tidak lain adalah apa? Untuk mengambil keuntungan harta. Enggak ada yang lain. Antum tanya kepada mereka. Ya, orang-orang yang ngaku para ustadz, para kiai dan sebagainya, yang mereka ngaku dirinya sebagai wali Allah, tujuannya apa? Satu, memperkaya diri, untuk memperkaya dirinya. Wa ila ikramin nas, atau untuk
supaya dimuliakan oleh manusia, dipuja dan dipuji, disembah, dicium tangannya datang. Wah, datang wali nih. Dicium tangannya bolak-balik. Ya kan? Dan aneh bin ajaibnya apa? Lebih anehnya lagi, orang gila ya jadi wali. Bisa nggak kira-kira orang gila jadi wali? Nah, itu ada. Ya, fenomena terjadi di kalangan kita. Orang gila diwalikan. Wali Allah. Hati-hati ente. Kalau ente nggak dengerin dia, kualat ente. La haula wala quwwata illa billah. Emangnya dia tahu yang gaib? Ya kan? Itu udah kepercayaan yang mendarah daging di antara kita. Ini harus di apa? Kita jelaskan kepada umat. Jadi yang dimaksud dengan wali Allah itu bukan orang gila. Nggak ada wali Allah itu orang gila. Karena Allah sendiri yang mengatakan dalam Quran surat Yunus ayat ke-62 hingga 63, kalau mau jadi wali Allah itu syaratnya cuma dua, beriman dan bertakwa. Pertanyaan anak, ada nggak orang gila beriman bertakwa? Ada nggak? Orang gila itu nggak wajib sholat, ya kan? Orang gila itu tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib beramal soleh kebaikan. Tiba-tiba ujuk-ujuk jadi orang wali dia, karena dikatakan punya kesaktian, bisa mengetahui sesuatu yang gaib. La haula wala quwwata illa billah. Itu dukun, berkedok, ustadz, kiai atau wali. Itu yang benar. Maka dikatakan oleh Syekh, mereka adalah dajjal, musuh Allah Subhanahu wa taala. Taib, barakallahu fikum. Wa indana walillahil hamd, kata Syekh, dan kami alhamdulillah, kata Syekh, memiliki kaidah dasar yang telah dijelaskan oleh Allah tentang apa? Penjelasan wali. Jadi Islam ini telah menjelaskan kaidah pokok, dasar-dasar untuk menjadi wali Allah. Cuma dua tadi kata Syekh. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu aja kaidahnya, yaitu mereka orang-orang yang beriman dan senantiasa mereka selalu bertakwa kepada Allah. Falladzi yu'adi awliya Allah yaqulullah, dan orang-orang yang mereka benci, dan seorang yang dia benci kepada wali Allah yang sebenarnya, maka Allah menegaskan di dalam sabda Rasul yang tadi kita bacakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb, kata Allah. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka bersiap-siaplah, aku nyatakan perang padanya. Jadi kalau ada orang yang benar benci dengan wali Allah, yang benar-benar dia wali Allah, yang dia mentauhidkan Allah, yang dia menyebarkan dakwah tauhid, dakwah sunnah, kemudian berdakwah di atas kalimat tauhid, berdakwah di atas sunnah Rasul, di atas pemahaman para sahabat, dibenci oleh mereka, maka siap-siap, apa kata Allah, bersiaplah menyatakan perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Apa kata Syekh? Wa qad, yakni a'lantu alaihi al-harb, maka aku kabarkan, maka aku nyatakan apa? Peperangan terhadapnya. Ini bagi orang-orang yang membenci wali Allah dengan sebenar-benarnya. Maka gak akan mungkin kita menang. Ya, mungkin gak kita menang sama Allah? Perang gak akan mungkin. Tidak akan pernah mungkin kita menang berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita masuk pada hadis yang selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza taqarrabal 'abd ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an
wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Barang siapa jika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku pasti akan mendekatkan dirinya kepadanya satu hasta. Dan siapa saja seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan satu hasta, maka aku akan mendatanginya dengan cara berlari, kata Allah. Wa in atani yamshi, dan apabila dia mendatangiku dengan cara berjalan, maka aku akan mendatangi dengan cara berlari. Taib, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kepada hambanya yang mendekatkan dirinya kepada Allah misalnya satu jengkal, maka Allah pasti akan mendekatkannya dengan satu hasta. Ya. Kemudian kalau misalkan dia mendekatkan diri kepada Allah satu hasta, maka Allah akan mendekat kepadanya dua hasta. Ya. Kemudian jika hambaku, kata Allah, mendekatkan dirinya dengan cara berjalan, maka aku akan mendekatkannya dengan cara berlari. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Jadi kesimpulan, semakin kita dekat kepada Allah, Allah lebih dekat lagi kepada kita. Nah, pertanyaannya, apakah dekatnya di sini itu Allah itu ada dengan kita? Yang difahami oleh sebagian dari kalangan kaum muslimin, sebagian saudara kita yang mengatakan bahwasannya Allah dekat bersama dengan kita. Ya. Yang dimaksud di sini adalah apa? Allah itu dekat ilmunya yang meliputi kedekatan kepada hambanya. Itu yang dimaksud dengan hadis dari yang kita bacakan di sini. Taib. Barakallahu fikum. Kemudian kita masuk kepada hadis yang ketiga dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasannya beliau mengatakan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matan maghbudun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak terlalaikan, yang banyak terlupakan oleh kebanyakan dari manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah, ini benar terbukti, ini dijelaskan oleh Syekh Al-Waqi' secara waqi' nyata, anna hadhihi al-awqat al-katsirah tadhhab alaina saddan, dan secara waqi' waktu yang banyak ini pergi begitu saja di hadapan kita, la nantafi' minha, yang tidak memberikan manfaat sama sekali kepada kita, wala nanfa'u ahadan min ibadillah, dan tidak bermanfaat sekalipun dari hamba-hamba Allah, wala nandamu ala hadza illa idza hadara al-ajal, dan kita tidak menyesal dengan hilangnya waktu yang bermanfaat itu kecuali datang ajal secara tiba-tiba pada kita. Baru kaget dia, baru dia shock. Dulu ngapain aja nih? Nah itu, ya kan? Yang anehnya orang mengatakan apa? Waktu adalah uang. Ya, itu kata mereka. Waktu adalah sesuatu yang berharga bagi kami, kata mereka. Tapi hakikat waktu yang sebenarnya apa bagi mereka? Sesuatu yang enggak berharga, hilang begitu saja bagi mereka, enggak ada manfaatnya. Sebagaimana salah seorang penyair mengatakan, al-waqtu kas-saif, waktu itu seperti pedang, illam taqta' qata'aka. Kalau tidak kita yang memotong atau tidak kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kita akan ditebas oleh pedang, maka kita akan hilang dengan waktu tersebut. Kita diberikan nikmat sehat, bisa beribadah, tapi apa?
Mungkin kita jarang di antara kita yang istiqomah sholat malam. Ya, jujur pada hati kita sendiri masing-masing. Mungkin kita nggak pernah sholat qiyamul lail, ngakunya kita yang paling benar, ngakunya kita yang di atas sunnah, tapi kita nggak pernah sholat qiyamul lail, nggak pernah kita sholat qobliyah subuh. Kalau sholat berjamaah terlambat, kalau sholat subuh berjamaah di rumah. Ini nauzubillah min dzalik. Sehat dia, Allah berikan kesehatan, nikmat dia, kekuatan, harta berlimpah, rizkinya dimudahkan, usahanya dilancarkan, bisnisnya, tapi gak ada manfaatnya baginya ini. Bukan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, malah semakin jauh dia dari fitnah dunia ini. Semakin malas dia dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak menyesal sama sekali enggak menyesal, kecuali kalau sudah dekat ajalnya. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, Allah memperingatkan kepada orang-orang yang mereka melalaikan waktu, menggunakan waktu dengan yang Allah haramkan, sebagaimana ketika dimatikan, orang yang mati ini pengen hidup lagi. Apa kata mereka, tujuan mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin, kata Allah. Kalau seandainya aku dihidupkan atau aku diberikan kesempatan untuk hidup lagi, kata Allah. Kalau seandainya orang-orang kafir, orang-orang munafik, pelaku maksiat, orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah itu dihidupkan lagi dunia ini, mereka itu minta sama Allah itu untuk apa? Yang pertama, fa asaddaqo wa akum minas salihin, maka aku pasti akan banyak sedekah. Ini yang pertama yang diinginkan oleh mereka, karena tahu betapa besarnya sedekah. Kemudian apa yang kedua? Wa akum minas salihin, aku pasti akan jadi orang yang baik, orang yang taat kepada Allah dan taat kepada aturan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yatamanna al-insan an yu'tiya fursah walau daqiqah wahidah li ajli an yasta'iba. Maka manusia itu berkeinginan, berharap untuk diberikan waktu, kesempatan, walaupun satu detik, untuk tujuan apa? Bertaubat kepada Allah. Akan tetapi walakin la yahsul dzalik, akan tetapi dia enggak akan mungkin bisa ketika sakaratul maut, sudah dalam keadaan sakaratul maut, ya, maka ini tidak diterima lagi taubatnya. Orang-orang seperti ini adalah orang yang sangat menyesal sekali. Ya, hilang nikmat baginya, nikmat sehat. Ya, ketika lagi sakit baru dia ingat sama Allah. Dia berniat, berazam, nanti kalau udah sembuh aneh bakalan sholat berjamaah di masjid, aneh bakal menghadiri kajian, aneh bakal puasa, aneh bakal sedekah, aneh bakal. Tapi giliran pas sudah sehat lagi, hilang semua harapannya. Yang tadinya ketika dia sakit bakal aneh bakal, ketika dia sudah sehat, udah lupa dia. Balik lagi ke habitatnya masing-masing kembali. Inilah manusia. Waliyadzubillah. Wal faraq, waktu luang. Pulang dari sini kita hari Ahad, selesai kajian, banyak waktu luang kita. Apa yang kita lakukan? Sedikit dari kita yang ingat sama Allah, beramal soleh. Sedikit. Sisanya ngapain? Introspeksi diri kita, muhasabah diri kita. Ini waktu luang, waktu kosong ini banyak sekali kita, sangat banyak sekali, dan tidak digunakan untuk beramal kebaikan. Bukankah Allah mengatakan fa idza faragta fansab, apabila kita telah selesai dari beramal kebaikan, lakukan amal kebaikan lagi yang lainnya. Susah Ustaz,
Makanya Nabi bilang sama antum, kalau surga itu murah, seharga power bank, banyak kita semua masuk surga ini. Berebut kita masuk surga, benar nggak? Tapi sayangnya surga itu mahal harganya. Tidak semua dan tidak semudah orang masuk surga. Hanya pilihan Allah Subhanahu wa taala yang mereka berhak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan ini menunjukkan atas bahwasannya nikmat Allah itu sangat banyak, dan nikmat Allah itu bisa hilang dengan sendirinya dengan apa? Dengan lalai terhadap nikmat sehat dan nikmat waktu luang yang dilakukan oleh dirinya. Taib. Barakallahu fikum. Kita masuk pada hadis yang keempat dari Ibnu Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam biasanya, kebiasaan beliau, kata Ibnu Aisyah, menceritakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamahu. Rasul beliau ketika bangun di malam hari untuk melaksanakan salat qiyamul lail, itu beliau berdiri sampai kakinya pecah-pecah. Bayangkan antum, kakinya pecah-pecah. Lah kita apa? Mata kita yang pecah-pecah, bengkak. Ya, tidur dari sebelum Isya. Ya, tahu salat Isyanya jam berapa? Enggak tahu. Sampai bangunnya itu selesai subuh. Bahkan enggak salat Isya, nauzubillah min dzalik. Faqultu lahu, maka aku mengatakan pada Rasul, lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau melakukan hal ini wahai Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar, dan sungguh Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Maka Rasul yang mulia mengatakan, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, maka tidaklah aku lebih cinta menjadi hamba yang bersyukur. Itu tujuannya Rasul. Jadi tujuan Rasul itu apa? Beramal ibadah, sholat malam sampai kakinya pecah-pecah. Tujuannya untuk apa? Menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dijelaskan dalam Quran surat Muzammil ayat yang ke-20, Allah menegaskan, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwasannya engkau bangun di malam hari itu kurang dari 2/3 malam, atau setengah dari malam, atau 1/3 dari malam. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan orang-orang yang bersama denganmu. Jadi kalau kita ingin mengikuti Rasul bagaimana? Bangun di 2/3 malam, atau setengah dari malam, atau 1/3 malam. Ya, berarti kalau 1/3 malam itu yang paling ringan berapa? Jam 3:30. Ya, benar. Jam 3:30 malam, pagi, 3:30 pagi, itu sudah bangun kita. Ngapain? 3:30 bangun. Jangan numpang pipis doang ya. Pipis tidur lagi nanti. Jangan bangun, sholat qiyamul lail, sholat malam. Makanya kalau kita nggak mampu sholatnya berdiri, sholatnya duduk, nggak masalah. Sholat sunnah itu boleh hukumnya sambil duduk, nggak terlarang. Walaupun kita dalam keadaan sehat, bugar, kuat, berdiri, duduk boleh, nggak masalah. Sholat sunnah, ingat. Ya, kalau antum lagi males, capek, lelah, bosan, futur, sholatnya berdiri, duduk antum. Ya, jangan antum apa sok-sokan berdiri. Wah, habis dengar kajian malam ini pokoknya anak harus sholat malam 11 rakaat. Bilang sama istri, mah, nanti malam bangunin ya. Mau ngapain Pak? Sholat malam 11 rakaat. Biar kayak Rasul. Jam berapa? Jam 3. Sholatnya jam 3 sampai subuh, 1 jam lebih dia sholat. Besoknya apa? Paginya apa? Kakinya bengkak dia, minta diurut. Besoknya nggak kuat lagi sholat. Ini kan melampaui batas dia.
Kalau tidak sanggup kita, tidak kuat kita sholat seperti Rasul, ya minimal antum sholat semampu antum. Kalau antum nggak mampu 11 rakaat, ya antum kurangin, ya 5 rakaat. Kalau nggak mampu 5 rakaat, 2 rakaat salam, 1 rakaat witir. Kalau nggak mampu, witir aja 1 rakaat. Kalau nggak mampu, kelewatan berarti antum, ya kelewatan bener. Masa 1 rakaat nggak mampu antum setiap hari, bener nggak? Udah nggak mampu 1 rakaat witir, ditambah lagi qobliyah subuhnya nggak mampu. La haula wala quwwata illa billah. Udah gitu apa? Ngaku pecinta Rasul. Nih, ahbabur Rasul, ane cinta Rasul, pengikut Rasul yang paling terbaik. Ketika ditanya, kok ente sholatnya masbuk mulu sholat subuhnya? Oh iya ya. Allah musta'an. Malu ketemu Rasul kayak gitu beneran. Ngaku cinta Rasul, ngaku pengikut Rasul paling terbaik, tapi nggak pernah sholat malam, nggak pernah sholat qobliyah subuh. Rasul nggak pernah meninggalkan 2 sholat seumur hidupnya beliau, dalam keadaan hadir, safar, dan dalam keadaan sakit. Witir dengan qobliyah subuh nggak pernah ditinggal oleh Rasul. Lah kita tadi mungkin ada yang nggak sholat qobliyah subuh, mungkin di antara kita. Nauzubillah min dzalik. Barakallahu. Maka apa tujuan Rasul itu? Tujuan Rasul tidak lain dan tidak bukan apa? Agar menjadi hamba Allah yang bersyukur. Karena Allah telah berikan apa? Kenikmatan, keagungan, kemuliaan kepada beliau sallallahu alaihi salatu wassalam. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.